Saat corona tengah melonjak, kalian harus semakin ketat dalam menerapkan protokol kesehatan, guys. Namun sekarang ini kita patut bersyukur karena saat ini kasus pandemi COVID-19 di negara Indonesia sudah mulai melandai. Namun tetap kita harus jaga kewaspadaan kita, guys, karena virus ini benar-benar belum hilang. Nah, untuk itu bagi kalian yang sudah ingin berwisata nih dan merencanakan menginap di hotel, ada beberapa tips untuk kalian agar meminimalisir penyebaran virus corona dan untuk menjaga kalian juga. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mendukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa juga mengaktifkan notifikasi dan tulis komentar kalian dan bagikan konten ini, guys. Halo, jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy. Hari ini senang sekali kembali dapat menemani kalian. Ada 12 tips rahasia aman wisata dan menginap di hotel nih guys. Jadi karena pandemi ini sudah mulai rada melandai, kita mengucap syukur dan kita jangan jumawa. Dan harus hati-hati guys ya, karena takutnya nanti karena kita sudah merasa lega, dia akan muncul kembali di gelombang ketiga. Itu yang ditakutkan oleh para ahli semua. Baik. Seperti dalam intro permulaan tadi, saat corona tengah melonjak, kalian harus memperketat dan menerapkan protokol kesehatan di mana-mana ya. Nah, untuk menjalankan protokol kesehatan dan terus menjaga kesehatan kita juga tentunya ya, dan meminimalisir penyebaran virus corona, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dari sekarang guys, sebelum kita keluar kemana-mana. Poin-poin ini berdasarkan pengalaman beberapa orang traveler asal Maryland, Amerika Serikat, Juli, dan 3 temannya yang berpergian selama 6 minggu ke Colorado dan Washington. Berikut ini ada beberapa tips yang akan disampaikan kepada kalian, semoga dapat membantu kita semua. Baik, yang pertama itu yang harus dan sudah wajib guys, yaitu kalian harus mendapatkan vaksin dulu guys ya, sebelum kalian melakukan perjalanan kemana-mana. Hal ini meminimalisir resiko tertular atau menularkan virus karena kita tidak tahu virusnya ada di mana. Jadi itu syarat pertama, setiap orang harus sudah vaksin. Dan yang kedua, kursi di pesawat. Jadi pada saat kalian mau naik pesawat ini, kalian kalau mau aman nih ya, safety, lebih bagus disarankan mengambil kursi di dekat jendela guys. Karena yang dekat lorong itu akan berhubungan dengan banyak orang yang lalu lalang ya di pesawat itu ya, dan ada kemungkinan terjadi kontak di sana ya. Jadi lebih bagus itu dikosongkan, minta duduk di dekat jendela. Itu salah satu tips juga kalau kalian sudah mulai mau berangkat menggunakan pesawat ya. Jadi jangan lupa untuk dipatuhi. Dan jangan lupa untuk tes COVID-19 untuk memastikan kalian sehat dan tidak terinfeksi virus corona. Hasil tes ini dibutuhkan dalam perjalanan udara dan mungkin juga beberapa transportasi lain sudah melakukan hal yang sama guys. Dan yang ketiga, bawa hand sanitizer. Mungkin masih ada traveler atau kalian yang lupa membawa hand sanitizer. Memang kini pembersih tangan akan mudah ditemukan. Namun lebih baik kalian membawa hand sanitizer sendiri untuk memaksimalkan kebersihan tangan kalian guys. Di setiap saat tempat umum belum tentu ada wastafel atau hand sanitizer. Jadi apalagi kita sering bersentuhan dengan benda-benda yang mungkin tersentuh oleh orang lain, jadi kebersihan tangan dan menghindari menyentuh wajah jadi syarat untuk meminimalisir tertular virus. Makanya kalian harus mempunyai hand sanitizer sendiri kalau memang tidak ada di tempat umum guys. Dan ini yang paling umum ya,
mau nggak mau, suka nggak suka, karena memang ini virus belum dinyatakan hilang secara total, yaitu menggunakan masker. Awalnya Mimin Freddy juga rasanya aduh sesek gitu ya, tapi kalau melihat untuk kesehatan kita sendiri dan menjaga kesehatan orang lain juga, kita harus pakai masker guys ya. Dan pakai masker ini sudah direkomendasikan di mana-mana. Dan kalau bisa sih di double masker, karena virus Delta dan perkembangannya ini sangat luar biasa. Nah, dalam memakai masker juga jangan lupa memastikan tangan kamu bersih loh saat menaikkan dan menurunkan masker itu, karena takutnya nanti suka naik turun kan, virusnya itu menempel di depan masker situ. Jadi hati-hati, makanya butuh juga hand sanitizer tadi. Berdasarkan pengalaman Juli, waktu dia ke Colorado dan Washington, merupakan dua negara yang mewajibkan pemakaian masker, dia dan teman-temannya selalu memakai masker setiap kali keluar tempat umum, apalagi saat berjalan di tempat yang sibuk guys. Selain itu mereka menghindari beberapa di dalam ruangan, jadi lebih bagus ruangannya terbuka guys ya, kecuali kamar hotel. Makanan yang dipesan dari luar pun dimakan di dalam kamar, seperti itu guys. Kalau kalian punya sesuatu yang pengen diceritakan atau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Itu tadi waktu kalian di atas pesawat dan kalian berjalan-jalan di kota tempat kalian mau berwisata. Nah, tiba saatnya karena kalian sudah lelah, capek, pengen istirahat di hotel. Nah, ini yang kalian harus cek nih. Disinfeksi kamar hotel dan mobil sewa waktu kalian pengen mengendarai mobil juga. Menurut Juli nih, setelah check-in, dia dan temannya mendisinfeksi peralatan di ruangan dengan tisu basah yang steril ya, misalnya gagang pintu, sekelar lampu, remote kontrol TV, termos, meja yang ada di sana, meja rias, meja kerja, segala macam ya. Begitu pula dengan peralatan di dalam mobil sewa, mulai dari setirnya dan lain-lain. Kalian sudah tahu yang mungkin disentuh dengan orang lain guys. Ya, kelihatannya ribet sih, cuma ini demi kesehatan kita. Ribet dikit di awal, tapi kalian safety. Gimana guys? Jika kalian menginap di sebuah hotel mungkin melebihi dari 1-2 hari, biasanya ada layanan servis hotel guys. Ya, mau dibersihin nggak? Nah, di sini disarankan kalau bisa bersihkan hotel sendiri aja kali ya, rapikan tempat tidur kalian sendiri. Sampah-sampahnya buang sendiri, karena sekarang zaman berubah guys. Karena ini akan berisiko jika ada orang lain masuk ke kamar kalian guys. Apalagi merapikan tempat tidur, ada kemungkinan virus masuk ke dalam kamar. Jadi jika ada staf yang menawarkan pembersih kamar, traveler atau kalian bisa menggantung tanda privasi di pintu bahwa tidak usah diganggu, kalian sendiri yang membersihkannya. Gimana guys? Ya, jadi itu tadi kalian sudah turun dari mobil, dari pesawat tadi sudah disinggung, jalan-jalan, terus akhirnya kalian nginap di hotel. Dan setelah kalian di kamar hotel pengen keluar, pertimbangkan dulu kemana kalian mau akan pergi guys. Ya, ini mah yang mau benar-benar steril ya. Hindari lokasi di mana jumlah kasusnya tinggi. Jadi kalian benar-benar harus memetakan ya. Akan besar kemungkinan kalian tertular juga kalau kalian misalkan daerah sana misalkan zona merah. Segimanapun juga ya bisa aja terkontaminasi ya. Jadi Juli merencanakan perjalanan musim panasnya, dan Colorado adalah negara bagian dengan jumlah kasus terendah, makanya dia pergi ke sana. Tadi yang di awal kita ceritakan, Juli ini adalah seorang traveler ya guys. Dan Washington memang ada lonjakan pada saat itu, namun mereka mengunjungi tempat di mana bukan area hotspot virus corona. Selain itu, mereka terus melihat keadaan di Washington saat berada di Colorado dan siap membatalkan perjalanan jika memang kondisinya memburuk. Jadi memang dibutuhkan kebijakan masing-masing dalam menilai sebuah tempat dan terus update status tempat di mana kalian akan datangi guys. Oke, berikutnya wisata luar ruangan lebih direkomendasikan guys ya untuk mencegah penularan virus.
saat hiking traveler atau kalian bisa menghirup udara segar dan tentu banyak jarak di antara wisatawan. Jadi memang disarankan itu olahraga atau wisatanya itu hiking gitu ya, ke alam, menyatu dengan alam gitu guys. Jadi Juli pada saat ini dan kawan-kawan juga menghindari kota nih, pameran dalam ruangan atau yang berhubungan dengan ruangan seperti mall hingga toko yang ramai, apalagi sel-sel gitu ya, yang membuat berhubungan dekat dengan orang lain. Beberapa taman nasional pun beroperasi pada saat kapasitas yang sedikit dari biasanya karena semuanya mencari udara segar guys. Nyambung dengan yang nomor 8 tadi yang kita sampaikan, hindari wisata dalam ruangan atau indoor. Pertemuan dalam ruangan juga kalau bisa dihindari. Jadi Juli dan teman-temannya ini bahkan menghindari angkutan umum yang begitu banyak, angkutan taman nasional, untuk menghindari kontak dengan orang lain guys. Hindari pertemuan dengan banyak orang, baik di dalam maupun di luar ruangan. Pesta besar hingga cara olahraga harus menunggu sampai semua kembali normal baru kalian bisa melakukannya. Ya, kembali ke diri masing-masing, jika mau tetap melakukan, siap terima risiko sendiri masing-masing. Benar gak guys? Dan nomor 10, jika kalian menginap di apartemen, kamu lebih baik memasak sendiri dan membatasi intensitas kunjungan ke toko guys. Jika tidak makan di tempat terbuka saat kamu tinggal di hotel, yang kami lakukan untuk sebagian besar perjalanan kami mengandalkan makan di luar, kata Juli. Ada beberapa contoh langkah yang kami lakukan untuk sebagian besar perjalanan kami, di mana kami makan di dalam restoran, dan kami hanya melakukan ini jika ruangan memenuhi atau besar, berventilasi, dan sangat sedikit orang. Jadi dia masuk ke restoran itu jika memang kondisi restorannya itu tidak padat dan ruangannya besar dan terlihat ada ventilasi pertukaran udara guys. Meski begitu, ini membuat kami gelisah dan kami lebih memilih untuk membawa dan memakannya di kamar hotel kami untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, berikutnya nomor 11. Kali ini bukan tips aman dari COVID, tapi lebih kepada cara menghemat uang jika rencana perjalanan berubah. Caranya yaitu memesan akomodasi dengan basis pengembalian dana. Kami dapat membatalkan rencana kami pada menit terakhir jika salah satu dari kami terkena COVID atau aturan perjalanan berubah. Kami bisa mendapatkan uang kami kembali, kata Juli. Nah, itu benar juga ya. Sekarang sudah banyak juga situs online penyedia hotel atau apapun itu yang bisa mengembalikan dana refund jika terjadi apa-apa dengan situasi kondisi ini, karena sekarang kita tidak bisa memprediksinya guys. Semoga saja terus melandai dan lama-lama hilang. Bagaimana guys? Dan yang terakhir, karantina mandiri setelah di rumah katanya. Jadi kalian setelah pergi berwisata, setelah kalian kembali ke rumah, jangan lupa melakukan karantina mandiri untuk menghindari terinfeksi kasus corona tanpa gejala. Kalau kalian tinggal sendiri sih aman-aman aja ya. Kasihan dengan orang tua yang ada di rumah yang sudah usia lanjut. Hati-hati guys, takutnya tertular ya. Dan ini berjaga-jaga untuk menghindari penularan virus ke keluarga yang lain. Kalau kalian sendiri sih aman-aman aja, karena di dekat kita itu mungkin di situ ada saudara atau apapun itu. Kalau kalian bisa melihatnya sendiri. Kalau memang perlu mengkarantina diri sendiri, kalian di kamar terus, sampaikan orang rumah untuk menjaga ya. Kurang lebih seminggu kayaknya cukup. Jadi bersiap-siaplah. Yup, demikianlah tips dari kami guys. Bagaimana caranya kalau kalian supaya tetap aman dalam berliburan. Karena sekarang sudah mulai banyak yang keluar kota karena
COVID-nya sudah mulai melandai. Semoga saja kita berdoa masing-masing supaya benar-benar terus melandai dan akhirnya hilang, karena sudah luar biasa ini ya dampaknya. Nah, silakan bagi guys ke teman-teman kalian supaya makin banyak teredukasi, dan kami tetap menunggu kalian juga di 089530945819 atau yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang pengen bergabung bersama kami di sini, mungkin menceritakan atau kalian punya UMKM, bisnis sendiri atau apapun itu, kami tetap menunggu kalian di sini. Kami juga sangat membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah mendukung kami guys. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan serta yang cukup olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Kalau kalian harus keluar, patuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.